Dimas. Kamu kenapa, Dim? Dari mana kamu? Pak Yudi bilang kamu nggak pulang dari semalam. Saya lembur, Dim. Restoran kita rencana ada catering di Pandaan. Makanya saya lembur dan harus ikut nginep juga. Kamu dari mana aja sih? Berhari-hari nggak pulang, nggak ngasih kabar. Kamu nggak apa-apa kan? Gak usah so baik. Kamu benar-benar udah nggak bisa diatur ya? Harusnya kamu sebagai istri ada di rumah ngurusin rumah bukan kelayapan. Benar-benar nggak ada tanggung jawab. Dim, kamu yang nggak ada tanggung jawab, Dim. Seharusnya seorang suami itu ngasih nafkah lahir batin buat istri dan keluarganya. Bukannya malah pergi-pergi nggak jelas. Alah, gak usah ngajarin aku kamu. Emang kamu pikir selama ini kamu udah jadi istri yang baik apa? Setiap kerja selalu pulang malam. Emang kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu selingkuh sama Danu? Iya kan? Astagfirullahaladzim, Dim. Kamu jangan sembarangan nuduh. Mana janji kamu? Kamu bilang kamu mau jadi suami dan imam yang baik. Kamu mau ngebahagiain saya. Tapi lihat buktinya sekarang. Yang ada setiap hari kamu cari gara-gara buat berantem sama saya. Dan sekarang kamu nuduh saya selingkuh, Dim. Tega banget sih kamu nuduh saya kayak gitu. Emangnya saya serendah itu apa? Jangan ngajarin aku soal agama. Kamu pikir aku nggak tahu? Setiap kamu pulang kerja malam, pasti yang nganterin kamu laki-laki. Cukup, Dim. Saya masih punya kehormatan dan harga diri. Dan kamu mesti ingat, menuduh orang sembarangan tanpa bukti itu adalah fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Apalagi sama istri kamu sendiri. Cukup, Riz. Aku udah capek. Tiap hari kerjaan kita berantem. Mungkin kita emang udah gak cocok. Jadi lebih baik kita cerai. Talak 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riz? Kamu kenapa? Umi. Abah! Abah, Risma! Apa, Mi? Risma? Abah, Umi maafin Risma. Kalau aja dulu Risma dengerin nasihat Abah sama Umi soal Dimas. Ampunin Risma, Abah, Umi. Ada apa ini, Riz? Dimas menceraikan Risma. Talak 3. Astagfirullahaladzim. Risma. Abah, Umi, Risma minta maaf. Untuk membagi kisah atas nama cinta. Risma, aku senang bisa melihat kamu lagi. Setelah sekian lama aku pergi ke luar negeri, ternyata aku tetap gak bisa ngelupain kamu. Tapi aku sedih atas musibah yang menimpa perkawinan kamu. Aku harap kamu akan tabah menjalani hidup kamu yang sekarang.
di sini? Aku sekarang kuliah di sini. Serius? Aku seneng banget akhirnya kita satu kampus. Akhirnya gue bisa sama-sama Dimas lagi. Kamu udah makan belum? Ke kantin yuk. Yuk. Dulu waktu di SMA, gue gak berani nyatain perasaan gue sama Dimas. Sekarang, gue harus berani. Dan Dimas harus jadi milik gue. Mau dinyanyiin lagu apa? Kahitna. Refnya aja ya. Walau mentari terbit di utara, ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Bidadari, bidadari. Bidadari, terakhir itu kayaknya sukses ya. Bidadari, bidadari, kala bidadariku, bidadari, bidadari. Pergi yuk, Tan. Bidadari. Tunggu. Maaf, ini kelas manajemen pemasaran bukan ya? Dimas, sini. Ketemu lagi kita. Tadi kita belum kenalan. Dimas. Risma. Kok ngeliatnya ke bawah sih? Kan aku di sini. Halo. Sini. Emang lagi baca buku apa sih? Serius amat tapi nggak mau nengok. Nah, sekarang pecahkan masalah yang ada di dalam catatan kalian. Kerjakan berpasangan, setelah itu kita diskusikan bersama. Bu, saya boleh pasangan sama Risma nggak? Boleh. Risma, tolong bantu Dimas, ya? Iya, Bu. Risma, pernah ada yang bilang nggak sama kamu kalau kamu itu cantik banget? Rumah kamu di mana sih? Gimana kalau pulang kuliah nanti aku anterin kamu pulang? Ya, biar kita saling kenal. Mau ya? Sombong banget sih, ditanya diem terus. Risma. Bu. Risma nggak bisa diajak kerja sama, Bu. Katanya ngerjain tugas kelompok, tapi dia ngerjainnya sendirian. Risma, kamu yang kooperatif dong. Dimas kan masih baru di sini. Tolong kamu bantu Dimas, ya? Iya, Bu. Aku kasih tahu ya, kamu jangan ngeliatin aku terus. Karena kalau kamu ngeliatin aku terus, bisa-bisa kamu jatuh cinta sama aku.
Astagfirullahaladzim. Sabar, sabar. Ya Allah, berilah hamba kesabaran dan kekuatan menghadapi cobaan-Mu ini, ya Allah. Untuk membagi kisah atas nama cinta. Sorry, nggak sengaja. Riz, aku mau ngomong sama kamu. Dari pertama kali aku ketemu sama kamu, aku udah yakin sama perasaan aku. Kalau aku suka sama kamu. Kamu mau kan jadi pacar aku? Maaf, Dim. Tapi dalam Islam nggak ada istilah pacaran. Jadi saya nggak akan pacaran sampai kapanpun. Kalau kamu nggak mau, aku bakal ngomong sama semua orang di sini kalau aku cinta sama kamu. Terserah. Tapi itu nggak akan ngerubah keputusan saya. Oke. Aku bakal buktiin. Risma, aku cinta sama kamu. Aku sayang sama kamu. Aku mau kamu jadi pacar aku kan. Aku nggak mau tahu. Aku nggak mau kamu nolak aku. Dan kamu harus yakin kalau aku serius. Dimas, apa-apaan sih kamu? Diam nggak? Malu-maluin tau nggak? Kan kamu sendiri yang suruh aku ngomong kayak gitu. Pokoknya, aku cinta sama kamu dan kamu harus jadi pacar aku. Saya nggak mau. Harus. Udah terima aja. Harus mau. Karena emang. Risma! Risma! Riz, tunggu Riz. Kamu kenapa sih? Aku udah salah sama kamu. Risma, tunggu. Kamu tuh udah bikin malu saya tau nggak? Keterlaluan banget sih kamu. Keterlaluan apanya? Aku emang benar-benar suka sama kamu. Lagian kamu sendiri kan yang nyuruh aku ngomong sama mereka. Terus salah aku apa? Kenapa kamu gak nerima aku? Semua cowok kota tuh nggak ada yang bisa dipercaya. Kerjaannya cuma ngegombalin dan ngerayuin cewek-cewek doang. Jadi kamu pikir saya bakalan percaya sama kamu? Lagian saya kan udah bilang, dalam Islam itu nggak ada istilah pacaran. Risma, pacaran itu untuk mengenal pribadi masing-masing. Supaya pas nikah, nggak ada yang namanya perceraian. Terus apa salahnya? Enggak. Kamu pasti cuma mau main-mainin saya doang. Aku bakal buktiin sama kamu. Kalau aku serius dan aku nggak main-main. Risma, tolong jelaskan tulisan ini dan siapa yang melakukannya. Saya... Itu kerjaan saya, Pak. Kamu tuh apa-apaan sih? Maksud kamu apa? Aku cuma pengen kamu tahu kalau aku benar-benar suka sama kamu. Kalau suka tuh bukan gini caranya, Dim. Kamu sengaja kan bikin malu saya karena saya nggak nerima cinta kamu, iya kan? Aku sama sekali nggak punya niatan buat mempermalukan kamu. Aku cuma pengen nunjukin kalau aku benar-benar serius. Kamu tuh orangnya maksa ya. Kamu tuh nggak tahu cinta yang sebenarnya. Justru aku tahu banyak tentang cinta. Cinta itu harus diungkapkan, cinta itu nggak bisa nunggu, Riz. Dan asal kamu tahu, sampai kapanpun, aku akan berusaha buat ngedapetin cinta kamu. Itu tuh namanya egois, bukan cinta. Cukup! Saya tidak mau tahu alasan dan masalah kalian. Sekarang juga, kalian harus bersihkan coretan ini. Dan saya mau tembok ini harus bersih saat saya kembali. Hah, ada.
dirimu saat ku rindu kau. Di manakah Dimas, ini kan perbuatan kamu. Harusnya kamu dong yang bersihin tembok ini, bukan saya. Kok malah main gitar sih? Ayo dong kerja yang benar. Ini semua kan gara-gara kamu. Dimas, jangan. Kita kan bukan... Bukan apa? Bukan muhrim. Aku benar-benar suka sama kamu. Cinta dalam semua Ya, keraguan yang kalau kamu nggak mau pacaran, ya nggak apa-apa. Cuma seenggaknya kita bisa lebih dekat. Gimana kalau ntar malam kita jalan? Kita makan malam. jalan dan ridhonya. Mau ya? Jangan butakan Kamu mau kan? Aduh. Kamu tuh kurang ajar ya. Riz, ini nggak seperti kamu pikir. Risma! Risma, tunggu, Riz! untuk membagi kisah atas nama cinta. Aku tulis sajak ini untuk meminta maafmu, karena aku tak kuasa terkena amarahmu. Aku hanya menginginkan cintamu, menginginkan seluruh rasa dalam hatimu. Sedalam laut, seluas langit cintaku tak bisa diukur. Begitulah aku mencintaimu, yang sangat mencintaimu, Dimas. Nora tau nggak? Minta maaf pakai bunga dan puisi kayak gini. Risma! Kamu mau apa lagi sih, Dim? Aku coba pengen buktiin sama kamu kalau aku serius. Aku benar-benar cinta sama kamu, Riz. Kamu jangan pergi ya.
mundur. Ah, Kak. Maaf ya. Jadi gimana, Riz? Kamu mau nerima aku? Kalau kamu emang serius, kamu temuin orang tua saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riz, ini ada murid baru yang akan belajar di pesantren kita. Alhamdulillah. Mari Abah perkenalkan. Panji. Ini Panji, murid baru di pesantren kita yang akan belajar pengetahuan dasar bagaimana membaca Al-Quran dengan baik. Mohon bimbingannya. Saya permisi dulu. Pak, kita mau ngapain? Saya kan nggak mau mandi. Bukan itu, Dimas. Kita semua yang tinggal di pesantren ini selalu bagi-bagi pekerjaan. Dan pekerjaan kamu hari ini membersihkan kamar mandi. Kamu tahu keutamaan kebersihan di dalam agama Islam. Kebersihan itu sebagian dari iman. Maka dari itu kamu harus menjaga kebersihan. Apa kamu paham, Dimas? Kasihan Dimas. Dia pasti capek banget. Akhirnya selesai juga. Capek juga bersihin kamar mandi ya. Kamu pasti haus kan? Nih. Tahu aja kalau aku haus. Makasih ya. Riz, ada yang mau aku omongin sama kamu. Kamu udah yakin belum kalau aku serius? Kau mau kan jadi pacar aku? Jawaban saya masih sama seperti dulu kamu tanya sama saya. Risma, emangnya kenapa sih kamu gak mau jadi pacar aku? Kurang aku apa, Riz? Karena dalam Islam nggak ada istilah pacaran, Dim. Islam menyatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Iya, aku tahu kamu bakal ngomong kayak gitu. Ya udah kalau gitu kita nikah aja, gimana? Risma, kamu mau kan nikah sama aku? Semua orang pasti mau menikah, Dim. Karena menikah itu adalah separuh dari perjalanan hidup kaum muslim. Untuk itu kita harus memikirkannya baik-baik. Gak buru-buru kayak sekarang. Aku udah yakin sama pilihan aku untuk nikah sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Saya Meli ya, Bah, temennya Risma. Rismanya ada, Bah. Saya mau pinjam catatan. Oh, Rismanya lagi nggak ada, Nak. Dia lagi ke rumah sakit. Rumah sakit? Risma sakit apa, Bah? Apa jangan-jangan gara-gara Dimas ya? Dimas, hubungannya apa sama Risma?
Saya sebenarnya nggak enak, Bah, untuk cerita. Saya takut Risma marah sama saya. Oh, enggak apa-apa. Ayo coba ceritain. Abah janji. Dimas itu teman sekampus kami, Bah. Dia anak baru, pindahan dari Jakarta. Dan Dimas itu suka banget sama Risma, Bah. Dan terus ngejar-ngejar Risma. Malahan, Dimas itu pernah nulis di tembok kampus tentang perasaan dia sama Risma. Sampai-sampai Pak Salahuddin menghukum mereka berdua untuk ngecat ulang tembok itu, Bah. Terus tanggapannya Risma bagaimana? Ya, Risma sih kelihatannya menghindar, Bah. Tapi Dimas itu nekat banget. Ya saya takut aja, Bah. Kalau Risma itu kemakan sama rayuan-rayuannya Dimas. Saya harus percaya dengan anak saya, Risma. Saya yakin dia bisa menghadapi situasi seperti ini. Insya Allah, dia tidak akan kemakan rayuan Dimas. Untuk membagi kisah atas nama cinta. Ustaz, sudah sejak lama saya menyukai Risma. Dan saya udah nggak bisa lagi menutupi perasaan saya sama dia, Ustaz. Jadi saya berniat untuk melamar dia. Menurut Ustaz gimana? Ya Ustaz senang. Alhamdulillah, subhanallah. Kalau Fatan betul-betul pengen nikahin Risma, berarti Fatan akan menyempurnakan separuh agama Fatan. Gini saja. Gimana kalau Fatan datang ke rumah Risma, sampaikan kepada orang tuanya kalau Fatan ingin menikahi Risma. Iya Ustaz, emang itu niat saya. Ustadz akan temenin Fatan kalau Fatan mau. Alhamdulillah. Saya senang sekali Ustaz. Terima kasih Ustaz membantu saya. Insya Allah. Allahu Akbar. Begini Abah, maksud kedatangan kami berdua, saya pribadi ingin menyampaikan maksud yang terkandung dalam hati Fatan. Fatan itu berkehendak sekali menikah dengan Risma. Makanya saya sampaikan bagaimana kalau seandainya Fatan itu melamar Risma. Terima kasih Pak Ustadz. Kami sekeluarga sangat senang mendengar berita itu. Karena kami tahu Nak Fatan ini adalah laki-laki yang baik dan soleh. Dan kami juga yakin kalau Nak Fatan ini bisa membahagiakan dan bisa menjadi imam buat Risma kelak. Tapi ya kami juga harus menanyakan dulu sama Risma. Karena yang mau menikahkan dia. Bagaimana Risma? Apakah kamu bersedia menikah dengan Nak Fatan? Risma masih harus mikir-mikir dulu, Bah. Baiklah kalau begitu, kamu pikirkan baik-baik dulu dan jangan lupa sholat istihara, mohon petunjuk Allah. Taib, insya Allah Abah, mungkin ba'da bukrah insya Allah, 2 hari lagi akan datang. Saya dengan Fatan akan kembali untuk mendengar jawaban dari Risma insya Allah. Saya rukhsah pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi yang kamu pikirkan, Risma? Dia itu anak yang baik dan akan jadi suami yang bertanggung jawab. Abah harap kamu mau menerima lamarannya. Risma dilamar? Enggak. Aku nggak bisa ngebiarin ini. Mel, Risma mau dilamar. Aku harus gimana, Mel? Mau gimana lagi, Dim? Kamu ikhlasin aja ya. Ikhlasin kamu bilang. Ya nggak mungkin dong, Mel. Aku cinta sama dia. Apa lebih baik aku ngomong sama orang tuanya Risma kalau aku mau ngelamar dia? Hah? Aduh, Dim, kamu jangan nekat dong. Mel, aku udah kepalang tanggung. Aku udah sampai sejauh ini.
Aku harus beraniin diri aku. Karena aku juga yakin Risma cinta sama aku, Mel. Mati lagi. Aduh, gue nggak boleh biarin nih semua. San, sini San, aduh. Aduh, San, kamu harus bantuin aku, San, bantuin. Ini penting banget, San, itu menyangkut masa depan aku, San, bantuin ya. Kenapa sih? Abah, Umi, sebelumnya saya mau minta maaf atas kelancangan saya. Dan kalau Abah dan Umi berkenan, saya mau melamar Risma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Dimas, ngapain kamu di sini? Siapa nama kamu sebenarnya? Dimas atau Panji? Jawab yang jujur. Dua-duanya benar, Bah. Nama saya sebenarnya Dimas Panji Pradipta. Oh, jadi kamu yang bernama Dimas yang suka mengganggu Risma. Berani-beraninya kamu melamar anak saya ya? Kamu pikir kami ini orang tua yang tidak waras apa? Mau menerima laki-laki yang tidak jelas asal-usulnya? Kamu tidak cocok dengan Risma. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 26 yang mengatakan bahwa wanita-wanita yang keji hanya untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji hanya untuk wanita-wanita yang keji. Begitu juga sebaliknya. Wanita-wanita yang baik hanya untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik juga hanya untuk wanita-wanita yang baik. Nah sekarang kamu keluar dari rumah sini. Karena kamu tidak cocok dengan Risma. Dan saya tidak ikhlas dan ridho kalau kamu menikahi anak saya. Abah boleh aja menolak dan merendahkan saya. Tapi saya benar-benar mencintai Risma, Bah. Dan saya akan berusaha untuk menjadi menantu yang baik buat Abah. Untuk membagi kisah atas nama cinta. Umi, Abah, terima lamarannya Dimas. Dimas pasti bisa jadi suami yang baik. Risma, Abah dan Umi menginginkan kamu mendapatkan suami yang baik. Yang lurus akidahnya, benar ibadahnya, mulia akhlaknya, dan bersih fitrahnya serta betul-betul bermanfaat buat orang lain. Kalau kamu kawin dengan Dimas, kamu tidak akan bahagia, malah sengsara. Karena semuanya itu hanya ada pada si Fatan, bukan pada Dimas. Riz, pernikahan itu sebaiknya cuma satu kali dalam seumur hidup. Jangan sampai kita berbuat kesalahan akhirnya jadi bercerai. Makanya kita diperintahkan untuk mencari pasangan yang baik, yang pantas menurut aturan agama. Risma yakin Dimas bisa berubah, Bah. Tolong izinin Risma nikah sama Dimas. Karena Risma mencintai Dimas. Risma, cinta itu tidak boleh berlandaskan nafsu. Harus karena Allah, nak. Bah, Risma mohon izinin Risma nikah sama Dimas. Risma yakin Dimas bisa jadi imam yang baik buat Risma. Terserah kalau kamu memang mau maksa untuk kawin dengan Dimas, silahkan. Tapi jangan paksa Abah untuk menerima dia. Abah, Bah, Abah yang ngajarin Risma soal agama. Risma tahu seorang anak gak akan bisa nikah tanpa restu kedua orang tuanya. Kalau Abah gak setuju Risma nikah sama Dimas, Risma akan nurutin kemauan Abah.
Risma nggak akan nikah sama Dimas, Bah. Tapi Risma minta maaf. Risma nggak bisa nikah sama laki-laki lain kecuali Dimas. Baiklah. Kamu boleh nikah dengan Dimas. Pak Ustadz. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besar. Karena Risma akan menikah dengan pria lain. Tidak dengan Fathan. Itu semua karena keinginan Risma. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Sekali lagi, saya mohon maaf. Saya permisi. Baik, Abah. Baik. Ya, Allah yahfadkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatan, kamu harus sabar menerima semua cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini. Kamu harus ikhlas. Ikhlas itu adalah kata kunci seperti ikhlasnya Nabi Ayub. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ujian sakit, atau mungkin Nabi Lut ketika dia dikhianati oleh istrinya. Mungkin Risma bukan jodoh yang baik buat kamu, atau mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempersiapkan seseorang yang jauh lebih baik dari kamu. Insya Allah, Allah bersama kamu. Ya, insya Allah. Ini terlalu berat buat saya. Saya nggak mungkin bisa ngelupain Risma kalau saya tetap berada di kota ini. Karena itu saya akan pergi ke luar negeri untuk melupakan Risma dan belajar untuk mengikhlaskannya. Persetubuhan atau jima tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa. Kita udah sah kan? Riz, kamu kenapa?
Maksud banget. Tabungan kita tuh udah makin menipis. Padahal kita harus bayar uang kuliah, listrik, telepon. Belum lagi buat biaya makan. Kita bayar pakai apa, Dim? Apa kita minta uang sama Abah aja? Enggak. Kita nggak mungkin minta uang sama orang tua kamu. Kamu kan tahu, mereka nggak pernah ngerestuin pernikahan kita. Kalau kamu minta sama mereka akan ngerasa benar. Iya juga ya. Terus kita sekarang harus gimana, Dim? Banyak yang harus kita bayar. Besok aku bakal cari kerja. Kalau gitu saya juga cari kerja ya. Oh, enggak. Kamu di rumah aja. Kamu beres-beres rumah, kamu ngurusi rumah. Karena kalau masalah cari uang, itu udah kewajiban buat aku. Rumah tangga ini kan kita bangun sama-sama, Dim. Jadi kita juga harus ngadepin ini sama-sama. Kita kan udah janji, susah senang kita hadapin berdua. Oke. Besok kita cari kerja sama-sama ya. Aku sayang banget sama kamu. Saya juga. Saya udah dapat kerjaan di restoran. Kamu gimana? Ya, kalau cewek mau lebih gampang nyari kerjaan. Ya bukannya gitu, Dim. Kita kan udah sepakat. Namanya juga suami istri. Semua masalah harus kita hadapin sama-sama. Mungkin sekarang saya yang lebih beruntung. Ya, sekarang saya aja dulu yang nanggung kebutuhan kita ya, sambil kamu cari kerja. Susah banget sih nyari kerja. Kenapa, Dim? Mereka selalu nyari karyawan yang udah punya pengalaman. Yang udah lulus lah. Sekarang kamu pikir, gimana kita bisa punya pengalaman kalau setiap ngelamar selalu ditolak? Nggak mikir apa mereka? Dim, kamu sabar ya. Kamu jangan ngeluh terus. Kamu harus terus berusaha. Kamu nggak boleh putus asa. Karena Allah nggak akan ngasih cobaan kepada umatnya di luar kemampuan umatnya itu sendiri. Kan Allah pernah berfirman di suratnya Az-Zumar ayat 53 yang isinya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa kalian semua. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya kamu enak bisa ngomong kayak gitu karena kamu nggak ngerasain apa yang aku rasain. Kamu enak, sekali ngelamar langsung diterima, sementara aku. Tapi Dim, ya udahlah. Kamu emang nggak pernah bisa ngertiin perasaan aku. Sekarang kamu ke dapur bikinin aku minum, karena aku haus dan capek. Untuk membagi kisah atas nama cinta. Risma kemana jam segini belum pulang? Assalamualaikum. Siapa dia?
Pacar baru kamu? Astagfirullahaladzim. Istighfar, Dim. Dia itu Pak Danu. Dia bawa saya di restoran. Karena saya lembur dan nggak ada angkot lagi, makanya dia nganterin saya pulang. Bohong! Bener, Dim. Saya nggak bohong. Dia itu cuma bos saya. Awas ya. Kalau kamu berani macam-macam sama dia. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Sadaqallahul azim. Dimas, kamu di mana sih? Udah beberapa hari kamu nggak pulang. Saya takut terjadi apa-apa sama kamu, Dim. Ya Allah, lindungilah suamiku ya Allah. Tunjukkanlah dia jalan terang-Mu. Dan bimbinglah dia untuk segera pulang. Silakan masuk. Terima kasih, Nak Fatan. Terima kasih. Ada perlu apa Abah datang sini? Maaf, Bah, rumah saya berantakan. Oh, nggak apa-apa. Rumahnya bagus kok berantakan. Abah datang kemari mau mohon bantuan. Silakan duduk, Pak. Kalau boleh saya tahu, bantuan apa, Bah? Kalau saya bisa bantu, saya pasti akan bantu, Bah. Nak Fathan pasti sudah tahu kalau Risma sudah bercerai, kan? Sejak Risma bercerai, dia cuma bisa merenung. Tiap hari melamun dan meratap. Tidak mau makan dan tidak mau melakukan apa-apa. Sampai-sampai Abah tidak tega melihat dia begitu terus. Nak Fathan mau membantu Abah kan untuk mengembalikan semangat hidup Risma. Insya Allah, Pak. Saya akan berusaha semampu saya untuk membantu Risma. Nak Fathan, kamu mau menikah dengan Risma kan? Ya Allah, apakah ini jawaban atas semua kesetiaanku? Apakah aku dan Risma memang pada akhirnya akan berjodoh? Sungguh agung takdirmu ya Allah. Cuma itu satu-satunya cara untuk mengembalikan semangat hidup Risma. Saya bersedia, Bah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Risma. Sejak dulu saya sangat mencintai kamu. Tapi saya nggak pernah mempunyai keberanian untuk mengungkapkannya sama kamu. Saya bersedia menunggu masa idah 100 hari untuk menikahi kamu, Riz. Asalkan kamu mau menikah sama saya. Sudah, Riz, tunggu apa lagi? Terima saja lamaran Nak Fathan itu. Dia anak yang baik dan soleh. Abah yakin kamu bisa dibahagiakan dia. Abah kamu benar, Riz. Mau sampai kapan kamu hidup sendiri terus, tanpa seorang pendamping? Umi rasa Fatan dan kamu adalah pasangan yang serasi. Maaf, Tan. Saya nggak bisa nikah sama kamu. Karena saya baru aja cerai dan... Saya ngerti, Riz. Risma, sampai kapan kamu mau begini terus? Apa kamu jadi janda seumur hidup? Menjanda itu berat, Riz. Kamu harus menjalani hidup ini sendirian tanpa seorang pendamping. Belum lagi godaan dari luar. Kamu butuh seseorang untuk mendampingi dan melindungi kamu. Aduh, saya harus gimana ya? Risma, saya nggak akan memperdulikan masalah status atau masa lalu kamu. Saya tahu kamu masih mencintai Dimas. Dan kamu belum bisa melupakan dia. Tapi pelan-pelan pasti kamu bisa. Kamu bisa.
Dan cinta kita akan tumbuh dengan seiringnya kebersamaan kita. Iya, iya Tan, tapi Risma, saya mencintai kamu. Dan itu udah cukup. Saya nggak butuh apa-apa lagi. Saya mau membahagiakan dan melindungi kamu. Itu aja. Sudah, Risma pasti setuju menikah dengan kamu. Iya, sekarang kita pikirkan saja persiapan pernikahannya, ya. Kalau aja waktu itu aku nggak terlalu emosi sama kamu, ini semua nggak akan terjadi. Maafin aku ya, Riz. Risma, kamu capek ya? Ya udah, kamu duduk aja. Biar saya yang nyambut tamunya. Aku harus ngomong sama dia kalau aku masih cinta dia. Kok rame banget? Jangan-jangan ada perkawinan. Wi. Dimas, Ada apa ya, Wi? sebelumnya aku minta maaf ya. Dan aku mohon kamu jangan marah. Iya, emangnya ada apa? Risma udah nikah lagi. Kamu sabar ya. Sabar ya, Dim. Riz. maaf Mas. Saya capek. Saya mau langsung tidur aja. Lagian Rasulullah juga pernah bersabda, jika seseorang di antara kalian ingin menggauli istrinya, sebaiknya jangan tergesa-gesa. Ya Allah, kuatkanlah aku dalam berjuang mendapatkan cintanya Risma. Untuk membagi kisah atas nama cinta. Sabar ya, Riz ya. Riz, sebenarnya aku tahu masalah kamu sama Dimas. Dimas pergi beberapa hari itu untuk bekerja, Riz. Aku tahu, karena Dimas itu bekerja di tempat aku. Maafin aku ya, Riz. Aku nggak cerita sama kamu. Karena Dimas yang melarang aku untuk cerita sama kamu. Katanya dia mau bikin kejutan buat kamu. Dia baru mau pulang kalau dia udah terima gaji mingguannya. Ya Allah, saya udah ngelakuin kesalahan. Saya nyesel, Wi. Saya nyesel. Sekarang apa yang harus saya lakuin? Sekarang kamu tenangin diri kamu aja ya. Terus minta sama Allah. Karena Allah itu Maha Pemurah lagi.
Udah waktunya tidur. Riz. Yuk. Bawa cintamu pada Ternyata Risma udah gak cinta lagi sama aku. Buktinya bisa-bisanya dia nikah sama orang lain. Dia udah benar-benar ngelupain aku. Bahkan dia udah gak mau ngomong lagi sama aku. Terus, buat apa aku ada di Surabaya? Lebih baik aku pergi jauh dari sini. Iya. Jakarta. Aku harus pergi ke Jakarta sekarang juga. Apa, Wi? Dimas sudah pergi ke Jakarta. Kenapa dia pergi, Wi? Kamu sabar ya. Sabar. Kenapa ini harus terjadi sama saya dan Dimas, Wi? Apa ini takdir? Sehingga saya nggak bisa bersatu sama Dimas. Dari Bapak punya Risma ya? Ya Allah, apakah saya berdosa karena saya menikahi Fatan, tapi hati saya masih terpaut sama Dimas. Saya masih sangat mencintai Dimas. Saya nggak bisa ngelepasin hati dan jiwa saya dari Dimas. Dan sampai kapanpun, saya nggak akan bisa mencintai Fatan. Padahal ia begitu baik sama saya. Ya Allah, saya mohon, berikanlah jodoh dan balasan yang baik kelak pada Fatan. Ya Allah, hanya kepadamu saya memohon dan menyembah. Saya udah gak sanggup lagi menahan semua duka ini, ya Allah. Saya mohon, tunjukkan jalan saya untuk kembali bersama Dimas. Apa? Jadi ternyata selama ini Risma masih pengen rujuk lagi sama Dimas. Lalu apa artinya pernikahan kita? Apa cuma untuk bisa kembali lagi sama Dimas setelah kita bercerai? Risma, aku nggak nyangka kamu tega ngelakuin ini, Riz. Mas, Mas tunggu, Mas Fatan, Mas tunggu, Mas. Tolong jelasin ini, Riz. Maksud kamu apa nulis semua ini? Saya nggak nyangka. Ternyata selama ini kamu masih mencintai Dimas. Dan kamu nggak pernah mencintai saya sedikit pun, kan? Lalu apa artinya pernikahan kita, Riz? Kenapa kamu mau menikah dengan saya? Dulu waktu kita menikah, saya siap menerima segala masa lalu kamu. Saya memberikan kamu waktu untuk melupakan Dimas. Saya memberikan kamu kebebasan karena kamu minta saya untuk memberikan kamu ruang. Tapi saya juga manusia yang punya perasaan, Riz. Saya menikahi kamu karena saya mencintai kamu. Dan saya berharap suatu hari nanti kamu juga akan mencintai saya. Tapi kamu cuma manfaatin saya. Iya kan? Kamu cerai talak 3 kan sama Dimas. Dan satu-satunya cara supaya kamu bisa balik lagi sama Dimas adalah dengan menikah sama orang lain dan bercerai. Dan orang lain itu adalah saya, Riz.
Kamu menikahi saya supaya kamu bisa balik lagi sama Dimas. Iya kan? Jawab, Riz. Kamu manfaatin saya kan, Riz? Jawab, Riz. Enggak, Mas. Itu nggak benar. Terus apa yang benar, Riz? Kenapa kamu nggak pernah mau jujur tentang perasaan kamu? Saya udah coba ngomong. Bukan cuma sekali, Mas. Berkali-kali. Tapi kamu nggak pernah mau dengerin. Kamu nggak pernah ngasih saya kesempatan untuk ngejelasin apa yang saya mau. Setiap kali saya mau ngomong, kamu selalu bilang kalau kamu nggak peduli sama apapun. Yang penting kamu sangat mencintai saya. Jadi gimana saya mau ngasih tahu kamu yang sebenarnya, Mas? Tapi kalau kamu mau tahu yang sebenarnya, saya kasih tahu sekarang. Saya menikahi kamu karena kamu yang minta. Dan saya nggak mau ngecewain orang tua saya untuk yang kedua kalinya, Mas. Mas, saya nggak pernah bermaksud untuk manfaatin kamu, Mas. Maafin saya, Mas. Kau bilang kau mencinta, tapi kau tinggalkan. Kau bilang kau mencinta, tapi kau lupa. Tidak ada satu orang pun manusia yang bisa memaksakan jodoh. Semua itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai takdir. Mungkin kali ini aku emang harus benar-benar mengikhlaskan Risma. Karena dia memang bukan jodohku. Dapatkah dirimu jalani cinta yang telah kita bina bersama? Dapatkah dirimu Mungkin jodoh kamu emang Dimas. apa yang ku rasakan? Dan saya nggak berhak untuk menghalangi kalian. Saya akan bantu kamu untuk cari Dimas. Sakitnya hati ini Supaya kamu bisa hidup dengan orang yang kamu cintai. mengingkari janji. Alangkah pedihnya hati ini, cinta tapi melukai. Sekarang di mana Dimas? Dia balik ke Jakarta. Kalau gitu kita akan ke Jakarta untuk cari Dimas. Kau mencinta, kau bilang kau cinta, tapi kau tinggalkan, tapi kau lukai aku. Untuk membagi kisah atas nama cinta. Kayaknya sih ini alamatnya, Riz. Saya periksa dulu ke sana ya. Kamu di sini aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Dimas! Dimas, buka pintunya, Dim! Dimas! Dimas! Dimas, buka pintunya, Dim! Udah. Dimas, buka pintunya, Dim! Dimas! 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 Permisi, Bu.
Bu, ada orang yang tinggal di sini namanya Dimas. Apa ibu tahu dia di mana sekarang? Baru saja dia pindah dari sini. Terima kasih ya, Bu. Dimas! Dimas! Risma! Dimas! Dimas berhenti diam! Dimas! 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 Risma! Kamu tuh tadi ceroboh banget sih. Kalau mobil tadi nabrak kamu gimana? Kamu juga? Ngapain sih kamu narik-narik saya? Saya tuh tadi ngelihat Dimas. Tapi gara-gara kamu Dimas jadi hilang. Kamu pasti sengaja kan? Biar saya nggak bisa ketemu sama Dimas. Astagfirullah, Riz. Saya nggak pernah punya niat kayak gitu. Bohong. Kamu pasti tuh emang nggak niat ya bantuin saya nyari Dimas. Kamu ngelakuin semua ini supaya saya simpati sama kamu, iya kan? Risma, denger ya. Kamu itu masih menjadi istri saya yang sah. Dan sampai saya menyerahkan kamu sama Dimas, saya nggak mau kamu kenapa-napa. Saya nggak mau kamu membahayakan nyawa kamu sendiri. Emangnya kenapa? Karena saya masih... Risma! Risma! Dimas! Dimas! Pak, stop. Mas bisa tolong bantu kami, Mas. Tolong kejar mobil box yang ada di depan itu. Ayo, masuk. Pak, bisa tolong cepetan dikit nggak, Pak? Mas, lebih cepat sedikit, Mas. Kita lagi kejar mobil box yang di depan, Mas. Loh, Mas, kok kita belok sih kan mobilnya lurus? Kita berhenti di sini, Mas. Jangan banyak ngomong. Jalan. Cepat, kalian mau apa? Diam. Kita nggak mau cari gara-gara. Jangan banyak ngomong lu. Cepat lu serahin barang-barang lu. Iya, kita akan Cepat serahin barang-barangnya. Iya. Jam lo. Jam. lo. Iya. Mana? Cincin. Mana cincin lu? Saya nggak akan lepasin cincin ini. Udah, Mas, kasih aja. Enggak, Riz. Lepasin. Enggak. Ayo, lari. Risma. Ya Allah, hamba mohon bantuan dan mukjizat-Mu ya Allah. Hamba mohon selamatkanlah Risma. Berikanlah dia kekuatan supaya dia bisa sembuh. Hanya kepadamu lah aku berdoa ya Allah. Karena Engkaulah penguasa seluruh jagat raya. Engkau maha berkehendak dan maha pemurah. Kabulkanlah doaku ini ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Makan dikit ya. Nah, gitu dong. Ternyata Fatan emang bener-bener baik. Permisi,
Pak Fatan, bisa bicara sebentar? Pak Fatan, ini biaya perawatan istri Bapak yang harus Bapak bayar. Pak, sebelum saya antar istri saya ke sini, kita dirampok, Pak. Kita dicuri. Mereka ambil semuanya, Pak. Tas, dompet, handphone, uang, semuanya, Pak. Sekarang saya kesini nggak punya apa-apa. Maaf, Pak, tapi ini harus dilunasi. Kalau tidak, perawatan istri Bapak kami hentikan. Pak, ini cincin perkawinan saya, Pak. Ini akan jadi jaminan saya sekarang. Saya janji saya akan melunasinya, Pak. Saya janji. Mas, kamu jangan kasih cincin kamu. Biar saya aja. Risma, kita kasih cincin dua-duanya aja ya. Biar mereka yakin kalau kita pasti akan melunasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berikanlah hamba ketabahan dalam menjalani cobaan ini. Bantulah hamba supaya tidak meninggalkan jalan-Mu, ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Aku sangat terharu mendengarkan kamu berdoa seperti itu. Semoga Allah segera mengabulkan apa yang kamu minta. Aku sebagai seorang muslim hanya bisa bantu berdoa. Karena doa dua orang akan lebih baik daripada kamu berdoa sendiri. Makan. Kalau udah dingin gak enak. Aku ngerti sama perasaan kamu. Pasti kamu mikirin pacar kamu kan dia lagi sakit kan? Tapi bukan berarti kamu gak makan. Kalau kamu ikutan sakit gimana? Kamu gak boleh putus asa. Karena semua masalah ini bakal cepat selesai. Kamu harus ingat, Tuhan gak mungkin ngasih cobaan kepada umatnya melebihi batas kemampuannya. Apalagi kamu udah ngelakuin yang terbaik buat dia. Aku yakin kok semua masalah ini pasti bakal selesai. Makasih ya.
dirimu saat ku butuhkan? Di manakah dirimu saat ku rindukan diriku sendiri? Seperti kau tak pernah ada. Diriku sendiri, seperti kau tak peduli. Dapatkah dirimu juga mengerti cinta bukan milikmu sendiri? Dapatkah dirimu juga pahami ku juga butuhkan kasih sayang? Maafkan bila harus begini, bukan maksud untuk menyakiti. Maafkan bila harus begini, cinta tak selamanya indah. Di manakah dirimu saat ku rindukan? Terima kasih ya. Kamu udah menghibur saya. Sekarang perasaan saya jadi lebih tenang. Nggak apa-apa. Lagian kan kita sesama muslim. Jadi harus saling tolong menolong. Kita udah lama ngobrol. Tapi kok saya belum kenal nama kamu? Sorry, saya buru-buru. Nitip gitarnya ya. Untuk membagi kisah atas nama cinta. Risma, saya punya bunga buat kamu. Makasih ya, Mas. Dari mana kamu tahu saya suka bunga mawar merah? Seorang kenalan saya yang baru bilang kalau semua wanita itu suka sama bunga merah. Saya potongin apa ya? Di manakah dirimu saat ku butuhkan? Di manakah dirimu saat ku rindu kau? Dari mana kamu tahu lagu itu? Iya, saya tahu lagu itu dari kenalan saya yang tadi. Dia juga yang ngasih tahu saya kalau semua wanita itu suka sama bunga warna merah. Emang kenapa? Cuma satu orang yang tahu lagu itu. Itu lagu ciptaan Dimas. Cuma dia yang tahu lagu itu. Berarti yang saya temuin tadi... Ya Allah, kenapa saya... Karena kamu nggak tahu mukanya Dimas kayak gimana. Ya udah, kamu tunggu di sini ya, biar saya cari dia. Ini air minumnya. Oh iya, makasih. Bu, Ya? Ibu ingat sama orang yang makan sama saya tadi? Iya, dia sering makan di sini kok. Ibu tahu dia rumahnya di mana? Saya nggak tahu. Maafin saya, Riz. Kalau aja saya tahu orang yang ngobrol sama saya itu Dimas, saya pasti akan bawa dia ke sini.
Nggak apa-apa, Mas. Mungkin saya emang nggak jodoh sama Dimas. Risma, kamu nggak boleh nyerah. Kita harus tetap optimis. Kita serahin semuanya sama Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Risma, Dewi? Ada apa, Wi? aku udah dapet alamatnya Dimas di Jakarta. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Wi. Iya, sama-sama. Ya udah deh kalau gitu ya. Gimana, Riz? Saya dapat alamat Dimas. Jangan, Dim. Saya istri orang. Kita bukan muhrim. Jadi, kamu belum cerai sama Fatah. Riz, aku mohon kamu jawab pertanyaan aku, Riz. Kamu masih cintakan sama aku? Kamu masih cintakan Riz sama aku, Riz? Maafin saya, Dim. Kamu emang cinta pertama saya. Tapi kita udah pisah. Kamu yang mutusin untuk bercerai dan ninggalin saya. Ini semua udah takdir Allah. Dan saya nggak mau ngelawan kehendak Allah. Sekarang Allah udah ngasih Fatan sebagai pengganti kamu. Dia sangat mencintai saya. Dan demi membahagiakan saya, dia rela mempertemukan kita berdua. Dia yang ngajarin saya tentang arti cinta yang sesungguhnya, Dim. Cinta itu pengorbanan, bukan menuntut. Saya kesini karena saya mau kasih tahu sama kamu. Kalau saya akan mengikuti kehendak Allah. Maafin saya, Dim. Tapi saya harus pergi. Terima kasih, Dim. Hembuskan ayat-ayat cinta untukku. Mas Farhan, tunggu! Malam yang sunyi, kau hembuskan ayat-ayat cinta untukku. Di tengah-tengah Mas, apa saya harus kembali sama Dimas? Saya rasa saya nggak bisa hidup tanpa kamu, Riz.
Sekarang saya mau kamu pilih salah satu dari kepalan tangan saya ini.